Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya, Martin Marbun. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana melakukan uji hipotesis rata dan proporsi satu populasi dengan menggunakan RStudio. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Nah, di sini pada contoh kasusnya, sebanyak 140 siswa di suatu SD diberi paket susu kemasan yang bertuliskan isi bersih 500 ml. Nah, para siswa tersebut merasa bahwa volumenya kurang dari 500 ml. Untuk keperluan penyelidikan, sebelum susu diminum, diukur dulu volumenya. Ternyata, dari 140 sampel tadi, memiliki rata-rata volumenya adalah 480 ml dengan simpangan baku 150 ml dengan menggunakan alfa 0,05. Nah, apakah keluhan para siswa tadi terbukti? Nah, sebelumnya kita tentukan dulu hipotesisnya. Nah, di sini hipotesis nolnya atau H0-nya adalah volume susu kemasan tidak kurang dari 500 ml. Untuk H1-nya, hipotesis volume susu kemasan kurang dari 500 ml. Nah, baik, kita langsung saja melakukan pengujiannya. Nah, untuk melakukan pengujiannya, karena di sini diberitahu simpangan baku populasinya, maka kita menggunakan jet test. Nah, di sini kita membuat codingannya jet. Oh, sebelum itu kita harus mengaktifkan eh, pkix BSD terlebih dahulu. Di sini dia, teman-teman. Sini. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke codingannya, yaitu jet zoom. Kita pilih zoom test. Nah, maka kita buat main-nya. Nah, pada soal tadi kan main-nya di sini kita buat main X dikasih diberitahu tadi 480. Lalu sigma X-nya sigma X sebesar 150. Lalu NX-nya ini NX-nya yaitu sebesar 140. Lalu alternatifnya, nah, karena ini adalah uji sisi kiri, maka kita buat di sini alternatifnya itu less. Nah, setelah itu kita buat mu-nya itu sama dengan pada soal tadi kan mu-nya itu atau rata-rata awalnya itu kan 500. Nah, lalu kita buat confident levelnya. Nah, di sini confident level. Nah, di sini confident levelnya kan 0,05. Maka kita kurangkan dengan satu, itu 1 kurang 0,05 itu kan 0,95. Nah, setelah itu kita runkan, kita jalankan. Nah, di sini kan diperoleh nih. Nah, di sini kita fokus pada p-value-nya. Nah, pada uji rata, jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka kita gagal tolak H0 atau masih terima H1. Nah, di sini kan kita lihat p-value-nya itu 0,05733, di mana ini kan lebih besar dari alfa. Sehingga kita gagal tolak H0 atau terima H0. Artinya di sini pada soal ini kita gagal tolak H0. Yang kita terima adalah H1. Yang kita gagal tolak H0 sehingga kita terima H0. Jadi yang kita terima adalah di sini volume susu kemasan tidak kurang dari 500 ml. Nah, itu untuk uji rata. Selanjutnya kita masuk pada uji proporsi. Nah, pada uji proporsi dikatakan pada contohnya dinyatakan bahwa 30% mahasiswa baru di suatu universitas memilih untuk ikut SPMB lagi.
Nah, pernyataan ini dibantah oleh bagian kemahasiswaan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang ikut SPMB kurang dari 30%. Nah, dia mati 500 mahasiswa baru dan ternyata diperoleh fakta bahwa 124 mahasiswa mengikuti SPMB lagi dengan tingkat signifikansi 2,5%. Nah, apa kesimpulan kita? Nah, yang pertama seperti yang contoh pertama tadi, kita tentukan dulu hipotesisnya. Nah, di sini H0-nya 30% mahasiswa baru masih ikut SPMB lagi. Lalu H1-nya kurang dari 30% mahasiswa baru yang ikut SPMB lagi. Nah, untuk memperoleh hasilnya, kita lihat, kita langsung masuk saja ke codingannya. Pada proporsi kita menggunakan prop test, lalu kita masukkan eh, sampelnya tadi, itu 124, lalu kita masukkan N-nya itu 500, lalu kita masukkan taraf signifikansinya, persentasinya, yaitu 30%, berarti 0,3. Lalu alternatifnya, karena ini adalah uji sisi kiri, maka kita kembali buat eh, less. Lalu kita buat confident levelnya, karena ini kan 2,5 berarti 0,025. Satu dikurang 0,025 itu kan berarti 0,975. Nah, setelah itu langsung kita runkan, lalu kita jalankan. Nah, sini diperoleh p-value-nya itu adalah 0,006413. Nah, di mana ini adalah nilai p-value ini lebih kecil dari alfa tadi, sehingga kita tolak H0. Nah, di sini kan kita tolak H0. Sini. Berarti kita terima H1. Berarti kesimpulannya, berarti kurang dari 30% mahasiswa dari universitas tersebut yang ikut SPMB lagi. Nah, jadi kita di sini bisa kita simpulkan eh, bahwa p-value-nya itu lebih kecil dari alfanya. Maka kesimpulannya kita tolak H0 atau terima H1. Sehingga kita bisa memperoleh eh, kesimpulan dari masalah yang kita bahas tadi. Oke, baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.